Jadi kalau Luhut bin Sarpanjaitan mengadakan simposium PKI di Hotel Arya Duta Jakarta, dihadiri oleh 90% tokoh-tokoh ex-PKI, baik luar negeri maupun dalam negeri. Akhirnya Habib Rizik Syihab mengungkap 30 indikasi kebangkitan komunis di Indonesia pasca reformasi 98. Diungkap secara rinci. Bejorka. Itu kalau bahasa Jawanya bejo, kalau bahasa Polandianya bejorka. Mengungkap tentang buzzer-buzzer ini. Jadi buzzer-buzzer ini digaji. Jadi dia makan dengan keluarganya itu pakai pajaknya umat Islam se-Indonesia. Tapi ditugasi oleh negara untuk mencaci maki Islam. Di tengah-tengah isu kenaikan BBM, Presiden menandatangani keputusan Presiden nomor 17 tahun 2020. Dari situlah nanti endingnya pemerintah wajib minta maaf kepada PKI. PPATK mengungkap 155 triliun itu mengalir dari judi online, mengalir ke kepolisian. Habib Rizik Syihab dijebloskan ke penjara, bahkan semua rekeningnya diblokir oleh negara sampai ke anak-anaknya. Kalau dulu Masumi dijadikan musuh bersama, sekarang yang dijadikan sejarah berulang, yang dijadikan musuh bersama adalah FPI. Bahkan Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen berhasil sekaligus membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan. Pakar intelijen dunia melakukan riset. Jadi sudah tidak ada lagi Indonesia, itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indochina. Sejak 2014 ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, itu negara menggaji penista-penista Islam ini tadi, itu sampai sekarang sudah 1,29 triliun. 2014 Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim nasional berhasil membongkar konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. 2022 tahun ini tentang mafia Sambo. Padahal ulama Habib Rizik Syihab sudah mengingatkan bahaya mafia itu 2014. Bah sejarah yang dulunya PKI sebagai pelaku pembantaian umat Islam dan TNI Angkatan Darat, sekarang mereka merubah sejarah PKI korban HAM. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka sudah berkuasa di Indonesia sekarang, sudah menguasai pemerintahan. Bahkan anggota DPR RI yang kader-kader komunis sekarang ini sudah jumlahnya sudah 200 lebih. Ternyata 2019 mereka ingin menggolkan 2019 karena mereka menguasai 200 kader komunis sudah menguasai parlemen. Mereka target 2019 gagal dibongkar oleh Habib Rizik Syihab, bubarkan satu persatu ormas Islam. Ini agenda PKI gaya baru. Yang pertama HTI, yang kedua FPI, yang ketiga Majelis Ulama Indonesia. Target ini, Pak. Yang keempat Muhammadiyah. Berapa biayanya? 20 triliun. Akhirnya NU Muhammadiyah bersatu dimulai dari Jawa Timur. Dan alhamdulillah gayung bersambut Kiai Haji Yahya Stakuf membangun ukhuwah, datang ke kantor PP Pusat Muhammadiyah, ditemui oleh Profesor Haidar Nasir. Jadi tingkat nasional NU Muhammadiyah bersatu, bahkan Kokam dengan Banser disatukan. Makanya sekarang apa agenda PKI gaya baru? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Yang dimuliakan Allah Sobil Bait Bapak Kiai Haji Muhammad Nurul Islam, yang dimuliakan Allah para ulama, para asatid, para kiai, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh umat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul di rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berdiri. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siang hari ini kita mengkaji sejarah atau historis. Sejarah dengan berbagai pelajaran yang dikandungnya teramat penting untuk kita kaji, untuk kita simak bersama. Ulama-ulama salaf, diantaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain telah menjadikan sejarah sebagai profesi ilmiah. Persoalan yang terjadi pada masa lalu perlu ditelaah untuk memahami problematika yang terjadi hari ini, sehingga insya Allah kita bisa memahami mengapa peristiwa itu terjadi sekarang ini. Sebaliknya, seperti halnya ketika kita memahami kondisi kekinian, kontemporer, kita perlu setback, menengok sejarah. Bahkan ketika kita memahami sejarah masa lalu pun, itu terkadang memerlukan pemahaman tentang fikih waqi'iyah, yaitu tentang fikih realitas kekinian di tengah-tengah umat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu, kata Allah. Dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sejarah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat, yang menurunkan derajat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuasaan dan yang mencabut kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Itu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan prediksi tentang apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil kiamah secara rinci sekali.
Rasulullah naik mimbar ba'da salat subuh. Beliau sampaikan mulai dari penciptaan alam jagat raya ini, alam semesta raya ini. Beliau kemudian skor sholat duhur berjamaah. Beliau naik mimbar lagi, beliau sampaikan lagi apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil kiamah. Skor sholat asar berjamaah. Ba'da sholat asar Rasulullah naik mimbar lagi. Beliau sampaikan sampai menjelang maghrib. Dan itu bisa kita lihat secara rinci dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Huru Hara di Akhir Zaman. Karena kita hidup di akhir zaman. Kira-kira apa hikmah? Salah satu contoh saja. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul ummamu min kulli ufukin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian kata Rasulullah seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yauma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami sedikit pada saat itu? La. Tidak, kata Rasulullah. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas. Jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'id tsair. Tapi kualitasmu seperti buih. Apa kualitas buih? Tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Ulama-ulama hadis ketika mengkaji hadis ini hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Hadis ini adalah warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Islam ini punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam itu kualitasnya seperti buih, apa kalau bahasa Jawa ini? Untuk. Manakala umat Islam itu kualitasnya seperti untuknya banjir tadi. Rasulullah memberikan warning yang cukup keras. Walan taj'al bi annarum Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Wala tanzi'annahul min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Allah akan cabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian itu. Wa yaktifannallahu fi qulubikum al-wahn. Dan Allah akan campakkan al-wahn itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa yang dimaksud al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan, ini sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia ini? Sudah nyata apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Jadi hikmah Rasulullah mengabarkan apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil kiamah. Bahkan secara rinci juga bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Itu apa hikmahnya? Supaya umat Islam tidak menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Itu hikmahnya. Kenapa Rasulullah
mengabarkan secara rinci mulai ba'dal subuh sampai menjelang maghrib apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah, kita masih ingat Buya Hamka, Allahumma yarham, salah satu tokoh ulama di Indonesia yang istiqomah. Beliau tokoh masyumi. 10 tahun sebelum terjadi peristiwa G30 SPKI, Buya Hamka diberikan basirah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketajaman mata hati. Wahai kaum muslimin Indonesia, hati-hati, waspada tentang ideologi komunisme. Tapi umat Islam tidak mengindahkan, tidak merespon. Akhirnya terjadilah peristiwa G30 SPKI, sehingga Buya Hamka menulis dalam memoarnya, rupanya Allah Subhanahu wa taala hendak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia. Kejahatan komunis akhirnya terbukti dengan peristiwa Gestaponya G30 SPKI. Allah Subhanahu wa taala mencoba dulu rakyat Indonesia sebelum dia membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh para alim ulama itu hampir 10 tahun sebelum terjadi peristiwa G30 SPKI. Ulama sudah mengingatkan. Allah berikan basirah, ketajaman mata hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika jaya-jayanya PKI, ternyata ada 907 ulama seluruh Indonesia yang konsisten menolak ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis, menolak ideologi komunis. 907 ulama seluruh Indonesia yang menolak ideologi komunis. Akhirnya kumpul di Palembang tanggal 8 sampai 11 September 1957, mengeluarkan fatwa. Ada 10 fatwanya, tapi yang saya baca di sini 2 fatwa saja, karena ini yang paling urgent, paling penting. Yang pertama, ideologi atau ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Jadi ulama-ulama dulu itu tegas, padahal pada saat itu Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Di akhir pemerintahan Soekarno menciptakan ideologi baru, Nasakom, nasionalis agama komunis. Sehingga waktu itu Presiden Soekarno dengan jargonnya, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Siapa yang dimaksud kepala batu? Masyumi. Masyumi itu dianggap kepala batu, dijadikan common enemy, musuh bersama. Kalau dulu Masyumi dijadikan musuh bersama, sekarang yang dijadikan sejarah berulang, yang dijadikan musuh bersama adalah FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Kalau dulu yang dijadikan musuh bersama adalah Masyumi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh ulama di seluruh Indonesia. Yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan i'tiqad, dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia. Jadi tegas Pak ulama-ulama dulu, kafir hukumnya. Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam, tidak ada waris mewarisi, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Tegas, tidak ada kompromi ulama-ulama dulu. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya ratusan ulama seluruh Indonesia tadi dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Di antaranya kita masih melihat
di penjara di Madiun. Ada Kiai Haji Isa Ansari, Allahumma yarham. Kiai Haji EZ Mutakin, Allahumma yarham. Muhammad Rom, ya kan? Kemudian yang pimpinan Masumi yang terakhir itu Pak Prawoto Mangkusasmito, dan beberapa tokoh-tokoh ulama yang lain dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum 4 tahun penjara, di penjara di Madiun. Kemudian pencetus NKRI yaitu Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Beliau adalah proklamator kedua. Kalau proklamator pertama yaitu Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945. Proklamator kedua adalah Muhammad Natsir 17 Agustus 1950. Pasca Indonesia agreement dengan penjajah Belanda dengan KMP Konferensi Meja Bundar, akhirnya Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Begitu tokoh Masumi Muhammad Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, akhirnya Pak Natsir melakukan lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin RIS. Alhamdulillah semua menerima, sehingga akhirnya Bapak Muhammad Natsir tanggal 3 April 1950 di depan parlemen pidato dengan pidatonya yang sering disebut dengan mosi integral Natsir. Akhirnya 17 Agustus 1950 RIS dirubah menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah perjuangan ulama. Jadi saham terbesar kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah ulama dan umat Islam. Sahamnya paling besar untuk negara Republik Indonesia ini. Tapi begitu beliau menolak ideologi komunis, Bapak Muhammad Natsir dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum di Batu, Malang. 4 tahun penjara. Buya Hamka 2 tahun 4 bulan. Nah, sampai akhirnya di akhir masa tahanan Buya Hamka, Allahumma yarham, beliau bercita-cita, ya, karena beliau bisa mengambil hikmah. Ternyata qadarullah, ini sudah takdir dari Allah, hikmah yang paling besar. Padahal Buya Hamka begitu dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum, di dalam penjara beliau disiksa dengan cara yang sangat keji. Tidak hanya disiksa Buya Hamka, harta beliau disita oleh negara. Kira-kira sejarah berulang enggak? Siapa yang kena? Habib Rizik Syihab dijebloskan ke penjara. Bahkan semua rekeningnya diblokir oleh negara. Sampai ke anak-anaknya, putra-putrinya diblokir. Jadi sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka, kalau sekarang Habib Rizik Syihab. Sejarah berulang. Tapi apa yang terjadi? Buya Hamka mengambil hikmah. Ternyata hikmah beliau di penjara 2 tahun 4 bulan itu, beliau bisa menuntaskan penulisan kitab tafsir Al-Azhar 30 juz. Masya Allah. Begitu hampir selesai masa tahanannya 2 tahun 4 bulan penjara, beliau bercita-cita selepas dari penjara beliau akan mendatangi Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau akan memberi maaf terlebih dahulu. Memberi, bukan minta maaf loh, memberi maaf terlebih dahulu. Tapi qadarullah, tiba-tiba ajudan Presiden Soekarno datang ke penjara, nyerahkan secarik kertas kepada Buya Hamka. Begitu beliau buka kertas itu, Buya Hamka meneteskan air mata dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Presiden Soekarno meninggal dunia. Dan di secarik kertas itu ditulis sendiri oleh tangan Presiden Soekarno, minta kepada Buya Hamka untuk mengimami jenazah beliau. Allahu Akbar.
Buya Hamka menolak? Tidak. Masya Allah, benar-benar jiwa kepemaafannya luar biasa. Akhirnya Buya Hamka mengimami sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Berarti Insinyur Presiden merasa bersalah menjebloskan penjara seorang ulama yang komitmen, merasa bersalah, sehingga beliau minta untuk diimami sholat jenazahnya. Itu ditulis dalam secari kertas itu. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Buya Hamka dalam memoarnya pasca Muktamar Alim Ulama yang dihadiri 907 ulama se-Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1958, Presiden Soekarno pidato dengan gegap gempita dan mencela sangat keras hasil Muktamar Alim Ulama yang diadakan tahun 1957 di Palembang. Dan Presiden Soekarno marah pada saat itu, berteriak bahwa konferensi itu atau pertemuan Muktamar Alim Ulama itu adalah komunis fobia dan itu satu perbuatan yang amoral. Jadi Presiden Soekarno waktu itu memberikan statement, ulama 907 ulama itu adalah amoral. Berarti tidak punya moral. Marah, Pak. Karena apa? Menolak ideologi komunis dan mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam seluruh Indonesia. Presiden Soekarno marah dan menyebut ulama-ulama itu amoral, katanya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, inilah sejarah yang terjadi. Kita masih ingat kenapa sekarang ini buzzer-buzzer rupiah, golongannya apa, sekolam tadi ya, ya kan, ya, mulai dari Dr. Ade Armando, dosen UI, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kontadi, ya kan, ya, dan lain-lain. Kenapa seringkali menyebut umat Islam itu kadrun, kadal gurun? Ini sejarah berulang. Apa yang diucapkan oleh buzzer-buzzer rupiah itu tadi, itu ternyata dulu sudah ternyata itu dulu ungkapan PKI untuk menghina Rasulullah dan umat Islam. Jadi stigma kadrun itu dulu sering dipakai oleh tokoh-tokoh PKI untuk menghina Rasulullah SAW dan umat Islam serta ulamanya. Ini sejarah berulang yang sekarang dipakai oleh buzzer-buzzer itu. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap sejak 2014 ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, itu negara menggaji penista-penista Islam ini tadi, itu sampai sekarang sudah 1,29 triliun. 1,29 triliun. Akhirnya apa? Bejorka. Itu kalau bahasa Jawanya bejo. Kalau bahasa Polandianya bejorka. Jadi itu nama Jawanya bejo. Tapi mukimnya di Polandia. Di Polandia. Jadi mengungkap tentang buzzer-buzzer ini. Jadi buzzer-buzzer ini digaji. Jadi dia makan dengan keluarganya itu pakai pajaknya umat Islam se-Indonesia. Tapi ditugasi oleh negara untuk mencaci maki Islam, menjelek-jelekkan Islam, menista Islam. Sampai-sampai Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau ketika masih menjabat sebagai ketua MUI pusat, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengirim surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri, tolong segera buzzer ini tangkap dan adili secara hukum. Kira-kira diindahkan tidak oleh Mabes Polri? Tidak, karena buzzer ini diciptakan oleh negara, digaji
digaji oleh negara, dilindungi oleh negara. Ini dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina. Karena Cina tidak ada istilah freelance, makan siang gratis. Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia tahap pertama 647 triliun. Syarat pertama, agama harus dijadikan musuh negara. Benar enggak? Benar. Kalau dulu musuh Pancasila PKI dan penista agama, sekarang musuh Pancasila agama. Penista Islam dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Ini dampaknya. Apalagi Cina punya program ekspansi, imperialism yang tadi disebutkan oleh Ustadz Imam tadi. Ya. Apa istilahnya tadi itu? One bed, one road. Ya. Obor. Ya. One bed, one road. Ya. Ini luar biasa. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pakar intelijen dunia melakukan riset untuk Indonesia. Dan akhirnya hasil risetnya dipublish. Apa yang terjadi? Ternyata hasil riset itu terungkap. Diprediksi 2030 Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik ini? Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Jadi sudah tidak ada lagi Indonesia, itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indochina. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari hasil riset dua pakar intelijen dunia ini direspon oleh dua mantan panglima TNI. Yang pertama Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, sudah meninggal beliau. Yang kedua Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini, Peter Warren dan August Cole. Apa statement beliau? Bisa jadi tidak tahun 2030, bisa lebih cepat dari itu. Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Ini respon dari dua mantan panglima TNI. Kembali ke sejarah. Jadi dulu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan sampai pengakuan seorang warga Pati Jawa Tengah bernama Pak Sutoyo, bahwa istilah kadrun itu atau kadal gurun itu ciptaan PKI sejak tahun 60-an untuk mengolok-olok umat Islam. Dan sekarang terjadi lagi. Sejarah berulang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Terutama bagi anak-anak muda yang tidak pernah langsung mengalami bagaimana kekejian PKI pada Islam dan ulama-ulamanya. Oleh karena itu, kita bisa melihat ya, bahwa pemberontakan dan kekejian Partai Komunis Indonesia sampai kapanpun tampaknya tidak bisa dimaafkan dan tak akan bisa dilupakan oleh bangsa ini. Berkali-kali partai berlambang palu arit itu kerap berulah dengan melakukan kudeta atau makar. Mulai tahun 1926 PKI melakukan kudeta, gagal. 1948 PKI dipimpin oleh Musso di Madiun memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun. Gagal. Padahal kita lihat berapa ribu ulama dan santri dibantai baik di Madiun maupun di Magetan, terutama Takran, Magetan. Ada monumennya pada 108, ya kan? Yang 1 sampai 62 orang terdeteksi jasadnya masih utuh.
Yang nomor 63 sampai 108 sudah jenazahnya sudah tidak terdeteksi karena dirusak oleh orang-orang PKI. Bahkan 156 anggota TNI gugur di kawasan Gorang Gareng, Madiun. Luar biasa. Belum lagi pondok pesantren Gontor. Luar biasa. Ya. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan PKI pada saat itu menyebarkan pamflet. Ulama itu tikus yang harus dibasmi. Jadi orang-orang PKI menyebarkan pamflet, ulama itu adalah tikus yang harus dibasmi. Sehingga akhirnya kita lihat setelah penyebaran pamflet itu banyak ulama-ulama, ribuan ulama santri dibantai dengan cara-cara yang keji, dengan cara-cara yang biadab. Bahkan di tempat saya di Banyuwangi, padahal NU mendukung Nasako, ternyata dijadikan sasaran, dijadikan korban. 70 anggota Banser diundang oleh Gerwani di Banyuwangi, Banyuwangi Selatan, ya, di kawasan Celuring gitu, Banyuwangi, di tempat saya di kota Banyuwangi, jadi tapi bagian selatan. Nah itu diundang 70 Banser, kurang lebih 70 Banser, anggota Banser ini diundang tahlilan oleh Gerwani. Setelah selesai tahlilan dikasih makan, tapi ternyata makanannya sudah diisi racun, Pak. Sehingga 70 anggota Banser mati semuanya. Ada monumennya itu di kawasan Celuring, Banyuwangi. Itu sejarah, padahal NU mendukung Nasakom, malah dijadikan korban. Kan nemen sudah, Pak. Sudah dibantu masih membantai. Apalagi yang tidak membantu, yang menolak. Inilah kejahatan PKI. Wa makar wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Masya Allah, sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka 2014 Allah munculkan seorang ulama yaitu Habib Rizik Syihab. 2014 Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim nasional berhasil membongkar konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh para mafia. Jadi kita baru dong, baru ngeh gitu ya. 2022 tahun ini tentang mafia Sambo. Padahal ulama Habib Rizik Syihab sudah mengingatkan bahaya mafia itu 2014. Kita baru ngeh, baru dong itu 2022 tahun ini tentang mafia. Artinya apa? Negara memelihara geng kejahatan. Jadi ini sebuah transformasi institusi Polri menjadi sebuah monster, menjadi mesin pembunuh dan mafia yang menggurita di Indonesia. Luar biasa. Sampai-sampai berapa itu PPATK mengungkap 155 triliun itu mengalir dari judi online, mengalir ke kepolisian. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen berhasil sekaligus membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan. Jadi ini jangan melupakan sejarah, ini grafik. Kalau dulu tahun 1955, 1960, 1965 Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia untuk membantu membangkitkan komunisme di Indonesia. Ini bantuannya segini, Pak. Nah sekarang mulai 2014 sampai sekarang tinggi sekali. Ini ribuan triliun.
Makanya kenapa Bapak Jenderal Aditya Warmantoha di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, beliau staf Panglima TNI, beliau menyampaikan di hadapan kaum muslimin di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, begitu tahun 2014 Indonesia berubah kiblat ke Cina, itu implikasinya Ipolisosbud Hankam. Itu Pak, nyata itu dampaknya. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanagri bersama beberapa purnawirawan jenderal yang lain dan tokoh-tokoh ulama kumpul di kantornya Bapak Muhammad Natsir di Jalan Kramat Raya nomor 45 Jakarta Pusat. Kenapa kok ditempatkan di situ? Untuk mengingat kembali siapa pencetus NKRI. Beliau adalah Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Akhirnya di kantor Pak Nasir, Jalan Kramat Raya 45 Jakarta Pusat itu lahirlah keputusan, diadakanlah simposium tandingan. Luar biasa. Ya. Jadi kalau Luhut bin Sarpanjaitan mengadakan simposium PKI di Hotel Arya Duta Jakarta, dihadiri oleh 90% tokoh-tokoh ex-PKI, baik luar negeri maupun dalam negeri, yang diadakan oleh Luhut bin Sarpanjaitan di Hotel Arya Duta. Akhirnya jenderal-jenderal purnawirawan Angkatan Darat dan tokoh-tokoh ulama nasional mengadakan simposium tandingan di Balai Kartini. Waktu itu undangannya lewat WhatsApp, saya dapat undangan. Waktu itu undangannya yang memberikan presentasi Habib Rizik Syihab, Kiai Haji Hasyim Mujadi, Ketua PBNU waktu itu, masih Allahumma yarham, beliau masih sugeng waktu itu. Kemudian Pak Sayyidiman, kemudian Profesor Si Adi Swasono, dan ada dari Angkatan Darat. Nggak taunya H-1 saya dapat lagi undangan lewat WhatsApp. Ternyata yang menjadi keynote speaker pembuka simposium tandingan di Balai Kartini itu adalah Menhan, Menteri Pertahanan, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Ria Mizat Riyakudu. Dan datang juga Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio di Balai Kartini. Akhirnya Habib Rizik Syihab mengungkap 30 indikasi kebangkitan komunis di Indonesia pasca reformasi 98, diungkap secara rinci, sehingga yang banyak di gedung Balai Kartini, jenderal-jenderal Angkatan Darat, Purnawirawan Angkatan Darat, begitu juga dari tokoh-tokoh ulama, bahkan guru besar, profesor di perguruan tinggi ternama memberikan apresiasi, aplaus kepada Habib Rizik Syihab. Beliau lebih menguasai di lapangan. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Setelah itu Bapak Kiai Haji Hasyim Mujadi, Allahumma yarham, waktu itu masih jadi ketua PBNU, mengingatkan di Balai Kartini itu tentang siasat PKI baru, neokomunis, PKI gaya baru. Mereka ingin menghapus jejaknya dan sudah terjadi. Buku sejarah sudah tidak ada lagi kata-kata PKI. Mereka ingin membersihkan dirinya dengan menuding orang lain, yaitu menuding umat Islam. Maling teriak maling. Kemudian apa tujuannya? Mereka ingin minta kompensasi dari negara, ganti rugi dari negara. Artinya apa? Mereka ingin merubah sejarah yang dulunya PKI sebagai pelaku pembantaian umat Islam dan TNI Angkatan Darat, sekarang mereka merubah sejarah PKI korban HAM. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka sudah berkuasa di Indonesia sekarang, sudah menguasai pemerintahan. Bahkan anggota DPR RI yang kader-kader komunis sekarang ini sudah jumlahnya sudah 200 lebih.
Bahkan saya tabayun karena kita diperintah oleh Allah, fatabayyanu. Saya tabayun ke Komisi 7 DPR RI, yaitu Bapak Ridwan Hisam. Saya tanya, kebetulan rumahnya di Permata Jingga, dekat dengan rumah saya. Akhirnya saya tanya, saya diterima hari Ahad sore. Pak Ridwan, saya dapat info kader-kader komunis yang duduk di DPR RI sekarang itu jumlahnya 200 lebih. Apakah benar? Benar, Ustaz. Makanya kita lihat kenapa ini bisa terjadi, karena umat Islam buta politik. Oleh karena itu, ayo ke depan umat Islam wajib melek politik supaya tidak dikadali. Apa dikadali? Dibohongi, dihapusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita lihat bagaimana mereka ingin mendirikan Indonesia menjadi negara komunis. Tahun 1926 gagal, tahun 1948 di Madiun gagal, tahun 1965 Gestapo gagal. Ternyata mereka melakukan pemberontakan, puncaknya peristiwa Mei 98 yang dimotori oleh Jenderal LB Murdani. Itu tahap pertama persis sama dengan model pergerakan PKI. Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, yang dijadikan target dia harus menguasai wakil presiden. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Pak Harto pulang dari haji, di pesawat Garuda memberikan statement, walaupun jenderal akan saya gebuk. Siapa yang digebuk itu? Jenderal LB Murdani. Sampai akhirnya peristiwa muncullah Mei 98, gagal, hampir berhasil tapi gagal. Ini ternyata 2019 mereka ingin menggolkan 2019 karena mereka menguasai, 200 kader komunis sudah menguasai parlemen. Mereka target 2019, gagal, dibongkar oleh Habib Rizik Syihab 2014 bersama tokoh-tokoh intelijen. 2019 mereka sudah target, gagal lagi. Jadi doktrin negara komunis itu, kalau pemerintah kuat maka rakyat harus dibuat miskin. Jadi kalau kepingin kuat, rakyat harus dibuat miskin, dan itu diungkap oleh John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Itu pakar ekonomi Amerika. Jadi proyek pemiskinan itu, Pak, itu Indonesia menjadi sebuah contoh tingkat dunia. Jadi kemiskinan itu diciptakan, bukan alami. Kenapa? Supaya pemerintah kuat, rakyatnya harus miskin. Nah, kalau negara kuat, rakyat wajib lemah. Kalau rakyat kuat, negara lemah. Oleh karena itu melemahkan rakyat, artinya membentuk menjadi miskin, barulah nanti rakyat lapar, mereka tidak akan mau berpolitik, sehingga dari situ akan muncul kebangkitan komunis. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kurang 15 menit. Bapak Faisal Basri, Dr. Faisal Basri, pakar ekonomi Universitas Indonesia, itu melakukan riset, ternyata sekarang angka kemiskinan di Indonesia 52%. Ini rentan, Pak, sangat-sangat rentan, bahaya. Sudah 52%, belum lagi dampak kenaikan BBM, ini akan lebih besar lagi. Ini karena ini doktrin. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu tahun 48 PKI memberontak, tahun 65 PKI kudeta. Padahal 1 tahun sebelum kudeta, tahun 65 DNID apa statementnya? Saya pembela Pancasila. Tidak tahunya setahun kudeta.
Nah sekarang kader-kader komunis itu statementnya, saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI, padahal dia komunis. Maling teriak maling, gayanya itu. Itu sekarang. Makanya sekarang apa agenda PKI gaya baru? Yang pertama, setelah nanti perubahan ya, sejarah sudah terjadi. Sekarang yang dijadikan artinya yang menjadi korban itu adalah PKI. Kalau dulu yang jadi korban umat Islam dan TNI, itu jadi korban kebiadaban PKI. Sekarang sejarah dirubah, yang jadi korban adalah komunis. Tujuannya pemerintah wajib minta maaf ke PKI. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tengah-tengah isu Sambo, di tengah-tengah isu kenaikan BBM, Presiden menandatangani keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dari situlah nanti endingnya pemerintah wajib minta maaf kepada PKI. Sudah ditandatangani di tengah-tengah isu Sambo sama kenaikan BBM. Presiden sudah tanda tangan. Nah setelah minta maaf, pemerintah wajib memberikan kompensasi ganti rugi kepada PKI. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Agenda yang kedua, serang partai-partai Islam, habisi partai-partai Islam. Agenda yang ketiga, sudutkan khilafah. Nah, ini. Jadi sampai Ustadz Abdul Somad datang ke Profesor Din Samsudin, Prof, kenapa kita tidak boleh mengajarkan surah Al-Baqarah ayat 30? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak boleh. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30 tidak boleh diajarkan di tengah-tengah umat, karena itu ayatnya khilafah. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30 harus dibuang, dimasukkan laci, terus ditutupi karung warna hitam, kain hitam, berangkas yang kuat. Nah, ini surah Al-Baqarah ayat 30 sampai Ustadz Abdul Somad curhat. Kemudian agenda yang keempat, hancurkan karakter tokoh muslim. Akhirnya kader-kader komunis, Philip Jong, seorang pemuda Cina di Surabaya, bikin chatting pornografi antara Habib Rizik Syihab dengan Firza Hussein. Astagfirullah, ulama difitnah dengan chatting pornografi. Ternyata yang membuat adalah kader komunis Surabaya. Kemudian yang kelima, bubarkan satu persatu ormas Islam. Sudah? Yang pertama HTI, yang kedua FPI, yang ketiga Majelis Ulama Indonesia. Target ini, Pak. Yang keempat Muhammadiyah. Ini terus akan berjalan. Bubarkan satu persatu ormas Islam. Ini agenda PKI gaya baru. Kemudian yang keenam, jatuhkan pemimpin muslim. Akhirnya diungkap oleh pengacara Pak Komarudin Simanjuntak, untuk menghabisi Anies Baswedan, Cina sudah menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi Anies Baswedan. Kemudian yang ketujuh, adu domba antar ormas Islam. Satu diangkat, satu diinjak. Berapa biayanya? 20 triliun.
PP-nya sudah diterima? 1,5 triliun sudah diterima? Sampun. Yang nyerahkan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sudah diterima. Alhamdulillah, akhirnya Kiai Sa'ad Ibrahim dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, alhamdulillah, menggandeng Kiai Haji Marzuki Mustamar, pimpinan wilayah NU Jawa Timur. Solusinya untuk menghadapi PKI, NU Muhammadiyah harus bersatu. Alhamdulillah, akhirnya NU Muhammadiyah bersatu dimulai dari Jawa Timur. Dan alhamdulillah gayung bersambut, Kiai Haji Yahya Stakuf membangun ukhuwah, datang ke kantor PP Pusat Muhammadiyah, ditemui oleh Profesor Haidar Nasir. Jadi tingkat nasional NU Muhammadiyah bersatu, tingkat Jawa Timur NU Muhammadiyah bersatu, bahkan Kokam dengan Banser disatukan untuk menyatukan kekuatan umat ini menghadapi tantangan umat ke depan. Alhamdulillah, Magetan bersatu. Siap? Allahu Akbar. Terakhir, karena waktunya tinggal 5 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bulan September menjadi catatan kelam perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sejarah PKI penuh darah, kekejaman di mana-mana. Mereka menyiksa, membakar, menyembelih, serta mengubur hidup-hidup para kiai dan santri. Menghasut para petani untuk berontak. Merampas harta-harta semua golongan yang tidak sepaham dengan komunis. Semua itu, tindakan PKI hanya untuk satu tujuan, ingin mengganti NKRI menjadi negara komunis. Oleh karena itu, Habib Rizik Syihab minta setiap tanggal 30 September masjid-masjid, ormas-ormas dan semua elemen umat Islam untuk nobar, nonton bareng tentang kejahatan PKI, dan sampaikan di kalangan muda, anak-anak muda yang belum pernah mengalami sejarah itu, sampaikan bagaimana kekejian, kebiadaban komunis. Karena anak-anak muda itulah nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, tentang bahaya ideologi komunis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya terbatas, saya serahkan kepada moderator.